Nggak ada yang wajib disembah, nggak ada yang wajib dituntut, nggak ada yang wajib dicari ridhonya, nggak ada yang wajib dicintai, nggak ada yang wajib dituju, melainkan Allah. Semua Allah. Hidup ini tujuannya Allah, maka jangan salah arah. Kita cari dunia, dunia hanya sarana untuk mendapatkan ridha Allah. Rahimahullah wa nafana bihi wa bi ulumi wa madana bi anwari wa asrafid darain. Goyah pada malam itu artinya kerusakan yang ada di sini catatannya enggak. Wa madana apa takulu yang mengatakan kau fi hadal hadis dalam ini hadis. Bunia dibangun apa Islam ala khamsin atas 5. Islam dibangun terhadap 5 perkara. Syahadatin, syahadatan, sesungguhnya la ilaha, tidak ada zat yang wajib disembah. Siapa ilallah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusannya Allah. Wa iqamis salati, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakati, dan membayar zakat. Wa shaumi Ramadhan, dan puasa pada bulan Ramadan. Wa hajil baiti, dan haji ke Ka'bah Baitullah liman bagi orang istaqo'a yang mampu ilahi bagi mana apanya sabilan jalannya. Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? La ilaha illallah, la ma'budah, la mawjudah, la maqsudah, la matluba, la mahbuba ilallah. Nggak ada yang wajib disembah, nggak ada yang wajib dituntut, nggak ada yang wajib dicari ridhonya, nggak ada yang wajib dicintai, nggak ada yang wajib dituju, melainkan Allah. Semua Allah. Hidup ini tujuannya Allah, maka jangan salah arah. Kita cari dunia, dunia hanya sarana untuk mendapatkan ridha Allah. Kita ngejar-ngejar dunia, dunia sebagai wasilah agar kita bisa mendapat ridha Allah. Karena tujuannya ini ridha Allah, ridwan Allah, bukan yang lain. Maka jangan ketipu dengan kemewahan dunia. Allah begitu menciptakan dunia langsung berpaling dari dunia. Nggak ditengok lagi sama Allah. Kita malah senang ngejar-ngejar dunia. Kalaupun kita punya dunia, maka niatkan duniamu itu hanya sebagai wasilah, sebagai sarana untuk engkau mendapatkan ridhonya Allah. Punya mobil, jangan bakhil. Gunakan mobilmu untuk kepentingan ibadah. Kecoret sedikit langsung mencak-mencaknya kayak kehilangan barang berharga. Udah itu dunia itu baru. Mobil rusak itu memang dunia. Orang sakit itu dunia. Maka kita harus punya keyakinan yang kuat. Tujuan kita adalah Allah, nggak ada yang lain. Dan kudu menyadari la ilaha illallah itu, kalau kau simpulkan dengan bahasa simpelnya, nggak ada yang membuat sakit, nggak ada yang membuat sehat, nggak ada yang membuat kau menderita. Padahal bukan menderita sebenarnya, itu bahasa manusianya menderita. Nggak ada yang buat kau bahagia, nggak ada yang membuat kau kaya, nggak ada yang buat kau miskin. Ilallah, kecuali Allah. Semua itu hadiah dari Allah. Di saat kau dikasih sakit, itu hadiah dari Allah. Allah cinta kepada engkau agar kau banyak-banyak minta kepada Allah. Agar kau semakin dekat kepada Allah. Agar malam kau bangun nangis di hadapan Allah. Nggak ada. Melainkan semua itu dari Allah. Maka apapun yang kau rasakan, anggap itu hadiah cinta dari Allah kepadamu. Jangan yang lain. Itu hadiah cinta dari Allah kepadamu. Ya Allah, ini hadiah cintamu kepadaku. Ya Allah, jadikan kafarat. Begitu. Jadikan kafarat. Tetap aku jadi orang yang istiqomah dalam amalku. Ya Allah, itu kau minta. Jangan terus kau al-ais, putus asa. Ya Allah, aku sudah sholat, kok aku kasih aku penyakit. Gimana ini ya Allah? Nah, itu orang yang ais namanya. Ais min rahmatillah. Jadi kalau kau dikasih sakit, dikasih apapun, yakin. Itu hadiah cinta dari Allah.
Wa ana Muhammad Rasulullah, dan Nabi Muhammad utusan Allah. Nama yang bersanding. Lalu kalau kita meyakini Nabi Muhammad utusan Allah, pembawa risalah Allah, maka ikuti, cintai. Allah begitu mencintai hambanya, kekasihnya Rasulullah. Kita masa hambanya Allah nggak mencintai yang dicintai Allah. Bahkan kita umatnya. Berapa banyak orang-orang terdahulu yang rindu ingin jadi umat Nabi Muhammad. Kita sudah jadi umat, kenapa nggak begitu cinta kepada Rasul? Ayo, senang salawat, senang mengagung-agungkan baginda Nabi. Tapi pengagungan hamba, bukan pengagungan yang lain. Dan jangan langsung dibilang bid'ah, itu bid'ah, enggak, tergantung. Kalau orang mengagungkannya tawakuf, wukuf, bahasanya istiqlal, itu adalah memang Nabi yang punya manfaat, Nabi yang punya mudarat, itu syirik. Tapi kalau kita yakin manfaat mudarat Allah berikan karena Nabi kekasihnya Allah, tidak masalah. Kita datang kepada Rasulullah, ya Rasul, aku tawasul kepadamu, berikan aku pertolongan lewat engkau ya Rasulullah. Itu bahasanya kan hanya penyandaran. Apa? Hakikatnya apa? Kita minta kepada Allah lewat kekasihnya Rasulullah. Itu. Jangan langsung to the point. Terus, bukti Islam itu apa? Sholat, zakat, puasa. Ih, nggak puasa. Ya apa? Sedih lagi ada santri nggak puasa. Kecewanya 15 kali. Kalau dalam bahasa nasionalnya gini, Allah benci nengok orang tua maksiat, tapi benci lagi nengok anak muda. Itu. Dan nengok orang, Allah nggak seneng nengok orang kaya, orang miskin, bakhil. Neng orang kaya bakhil lebih nggak seneng kan gitu termasuk. Allah nengok orang-orang bodoh maksiat ya gak seneng. Tapi nengok orang alim maksiat lebih gak seneng. Makanya lebih banget azabnya. Anak santri gak poso. Lo gak lebih gak seneng. Ya. Ayo, isi di garmi ban. Isi. Harfan. Kemudian haji ke Ka'bah Baitullah bagi yang mampu. Ya. Abin ya. Jangan mikiri bulu kucing. Haji ke Baitullah bagi yang mampu, yang punya tanggungan, yang punya biaya, yang punya zadun, punya sangu. Sangu untuk berangkat, sangu untuk ditinggalkan, dan dibayarkan hutangnya. Juga sangu yang terpenting, yaitu takwa. Kalau sangu takwanya nggak ada dalam dirimu, berangkat hajimu ingin jadi haji mabur. Biar pulang-pulang dipanggil Pak Haji, maka khairuz zadi sebaik-baik bekal adalah takwa. Supaya kau niat haji ridha Allah. Karena kau rindu kepada Ka'bah, tempat kiblatnya manusia. Kau rindu kepada Rasulullah, di tempat di mana Rasul berpijak di Makkah dan tinggal di Madinah, dimakamkan di Madinah. Itu. Kalau kau sudah benar lurus tujuan hidupmu, insya Allah wes khair semua. Tujuan kita cuma ini khair, nah insya Allah. Kita cuma punya tujuan itu, nggak ada yang lain ya. Doain Nabi husnul khatimah, kamu juga husnul khatimah insyaallah. Allahumma hawinna alaina sakaratil maut. Wal imanu, bermula iman itu qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Iman itu diucapkan amantu billah. Waktu pagi habis kau baca bunyal Islam itu ya apa ya? Habis kau salat sunnah qabliyah, kau syahadat, kau katakan iqamus shalah wa ita'uz zakah wa sami ramadan wa hajjul baiti haqqabul. Kau bilang amantu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wa bil yaumil akhir wa bil qadri wa khairi wa syarri min Allah ta'ala haqqabul. Auda'na hataini kalimataini syahadataini indaka ya sayyidi ya Rasulullah. Kucing kau ingin jadi apa jenis fotografer ya. Kucing aja pengen jadi fotografer dia. Keluarkan biar nggak ganggu kalian, biar nggak terganggu ngajimu, biar fokus. Dah. Diucapkan dengan lisan.
Amantu billahi wa malaikati. Aku beriman kepada Allah dan malaikatnya Allah, wa kutubi dan kitabnya Allah, wa rusuli dan rasulnya Allah. Sampai qadar baik buruk datang dari Allah. Ketentuan-ketentuan baik buruk datang dari Allah. Maksudnya Allah yang menciptakan kebaikan, Allah yang menciptakan keburukan. Yang milih manusia dikasih akal, dia milih baik, milih buruk. Kasih akal, kasih keinginan. Maka jangan sandarkan kalau kau buruk, sandarkannya kepada Allah. Ma'asabaka min hasanatin fa min Allah. Apapun yang kau temui kalau itu baik, yakin itu dari Allah. Tapi wa ma'asabaka min syai'atin fa bi nafsik. Kalau yang ketemu jelek-jelek, yakinkan itu karena dirimu. Dhaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak dengan nyata kerusakan di daratan dan di lautan sebab tangan-tangan manusia. Kita sendiri. Ya. Walaupun yang menciptakan kerusakan adalah Allah. Karena nggak ada afal di dunia ini melainkan afalnya Allah. Nggak ada afal melainkan afalnya Allah. Ada berapa kam dalam afal itu? Ada 5. Ada sifat wahdaniyah. Ada 5 kam fi zat, kam fi sifat, kam fil af'al. Al-af'al cuma 1. Ya, kam apa? Mumfasil. Ya, bukan mutasil, mumfasil. Mutasil. Allah memang semua dari Allah kok, mutasil. Ya, mumfasil itu berarti makhluk. Enggak ada satu af'al pun di dunia melainkan afalnya Allah, dan gak ada satu afal pun yang menyerupai afalnya Allah. Kalaupun kau nengok nanti misalnya ada orang cerita Dajjal bisa gini, itu bukan, Dajjal nanti seperti Tuhan perbuatannya. Gak boleh syirik. Gak boleh. Dajjal itu diberikan Allah afal semacam itu untuk menguji iman orang sebagai tanda hari kiamat. Dan Dajjal gak punya kuasa. Yang punya kuasa siapa? Allah. Kita semua nggak punya kuasa, yang punya kuasa Allah. Paham, Bin? Alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Wa tasdikun biqalbi bil jinan. Dibenarkan bil jinan dengan hati. Wa amalun dan diamalkan bil arkani dengan anggota badan diamalkan. Ngaku amantu billah, maka perintah-perintah Allah dikerjakan. Larangan Allah ditinggalkan. Keharaman Allah dijauhi. Ya, yang halal diambil. Itu pun pakai batas. Ada hadnya. Halal-halal jangan sampai memenuhi malau batnun. Memenuhi perut. Jangan sampai. Mana yang halal, yang haram, apalagi yang syubhat. Yang halal aja pakai pertimbangan, apalagi yang syubhat. Semua pakai aturan. Wa dalilul a'mali wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan anggota badan. Wa dalilul af'ali, bermula dalilnya amal, dalilnya melakukan perbuatan setelah diucapkan dan dibenarkan, itu aksar lebih banyak. Min ayyuhsa, dari sekiranya tidak dihitung. Enggak dihitung dalil amal ini. Wa ingkana, sekalipun sampai sapa al-abdu. Sekalipun ada sapa al-abdu hamba. Itu ya belugu sampai. Al-jannata, ke surga. Sekalipun hamba itu sampai ke surga bifadlillahi, dengan fadlnya Allah. Ta'ala mahlur sama Allah wa karami, dan mulianya Allah, dermawannya Allah. Tapi ba'da ayasta'idda, setelah sekiranya menyiapkan sabah hamba, bito'ati, dengan taat kepada Allah, wa ibadati, dan ibadah kepada Allah. Kalaupun seorang hamba itu sampai ke surga dengan sebab fadlnya dan karomanya Allah, kemuliaan Allah, tapi semua itu diawali dengan taat dan ibadah. Ibadah harus diawali dengan taat dan ibadah. Semua nanti kan masuk surga, ngapain aku ibadah? Junun apa junun itu? Gila.
Karena kata Sayyidina Ali, orang yang ingin masuk surga tapi tanpa amal itu junun. Pengen masuk surga nggak beramal, namanya gila. Pengen kaya nggak bekerja, namanya gila. Paham tuh? Li'anna rahmatallahi, karena sesungguhnya rahmatnya Allah itu garibun, dekat, minal muhsinina, daripada orang-orang yang berbuat baik. Rahmatnya Allah itu dekat terhadap orang-orang yang berbuat baik. Walau gila, dan jika dikatakan dan halnya lagi, sebenarnya dia ngomong lagi, ya belugu sampai ke surga. Bimujaradil imani, dengan sepinya iman. Kulna, na'am iya, lakin mata, tapi kapan? Ya belugu sampai sapeman. Cukup dengan iman tok, kami nggak pala amal, bisa nanti sampai ke surga. Iya, cuman kapan? Dibakar dulu di neraka, sampai kapan? Satu sholat fardu 1000 tahun di akhirat. Satu hari di dunia 1000 tahun di dunia. Mau kapan? Berapa lama azab Allah? Astaghfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Allahumma ba'idna minan nar. Allahumma hasibna hisaba yasira. Allahumma hawin alaina sakaratul maut. Kapan? Wakam berapa banyak? Min akobatin, dari jalan yang terjal. Min akobatin, dari jalan keudin yang terjal. Itu yak tahu memutus seakan jalan ila ayasila, kepada sekiranya sampai. Jalan yang terjal, jalan yang kecil, jalan yang sempit, itu menjadi penyebab orang kadang-kadang nggak bisa sampai. Kau mau ke Siantar motong jalan, karena banyak razia Covid. Kau dari sawit-sawit, tapi kemudian di sawit-sawit ada paret, ada sih jembatannya 2, pas untuk ban motormu. Tapi kok nggak berani lewat, takut jatuh, balik, nggak sampai kok ke Siantar. Nggak sampai. Loh, ini mau sampai ke Allah, mau sampai ke ridha dan surga Allah. Jalannya terjal. Al jannatu khufat bil makar, wan naru khufat bil hawa. Nasuhul Lubat kemarin, diingat-ingat itu. Surga itu diliputi abin dengan kebencian. Neraka diliputi dengan kesenangan. Jadi kalau kamu surga ya sakit-sakit gini, ngaji, capek dan sebagainya. Mau neraka, ya udah seneng-seneng. Tapi neraka itu mahal. Neraka mah dugem bayar, ya kan? Mabuk bayar, ya. Ya Pak ya. Warung perempuan bayar. Iya. Mau narkoba bayar, mahal. Coba surga, gratis dapat bonus lagi. Taraweh gratis dapat kue. Ya. Dapat kue lagi. Tadarus gratis dapat kue. Ya kan? Dapat bonus. Apa lagi? Ngaji gratis dapat makanan dari Sebilbat. Dapat bonus, tapi orang kok banyak milih neraka. Itu ahmak hamkun. Apa? Hamkun. Ya Allah. Allahumma ja'alna min ibadikas sholihin. Allahumma khtimna bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Ya Allah. Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah, ya Allah. Fa awalu tilkal aqobati, maka awalnya demikian itu jalan yang itu aqobah. Jalan yang sulit itu aqobatul iman, aqobahnya iman. Awalnya aqobah itu agama iman. Sekarang kita enak, bro. Aqobah iman kita nggak sulit. Begitu lahir, diazankan, kita beriman. Bilal bin Rabah dulu untuk mencari keimanan bagaimana? Tindih batu badannya, diseret di padang pasir, nggak pakai baju. Tapi tetap ahad, ahad, ahad.
tetap dipertahankan imannya. Cintanya ke Rasulullah, keyakinan kepada Allah sudah bulat. Loh, kita ini nggak banyak akobah, nggak banyak kesulitan. Ayo, dipertahankan dengan kesungguhan imanmu. Dipertahankan. Wa anau, dan sesungguhnya kelakuan hal yaslamu, apakah selamat? Apa akobah min salbil imani, daripada merusaknya iman amla atau tidak? Banyak sekarang ini juga kita tantangan-tantangan daripada iman. Kira-kira selamat enggak? Mam, bilangnya adikmu Iman, jangan ngebut-ngebut naik itunya, ATP-nya. Cuk, Mam, beli Mam. Tantangan kita sekarang ini, akobah iman kita ini, akidah-akidah ini tantangannya jabatan, kedudukan, uang, wanita, itu kesenangan-kesenangan dunia, tantangan kita. Selamat nggak kira-kira iman kita ini dari perkara-perkara ini, dari fitnah-fitnah dajjal ini? Wa idza wasala, dan tatkala sampai iman ini selamat dari perkara itu sekarang, hal yakunu, apakah ada itu khaiban, kecewa, muflisan, bangkrut? Sampai bangkrut enggak gitu. Imannya sampai tapi bangkrut enggak amalnya. Berapa banyak orang-orang yang imannya sampai mati tapi bangkrut amalnya. Akobah lagi. Sebab apa? Enggak menjaga hatinya. Jumpa orang digonjeng. Jumpa orang diceritain. Nengok orang bangga dengan diri, aku orang paling hebat. Utang di mana-mana enggak dibayar. Akhirnya muflis. Imannya sampai mati tetap iman. Muflisnya kita belum tahu. Berat untuk sampai kepada Allah ini, Arfan. Apa ya? Untuk sampai kepada Allah ini berat. Harus dengan kesungguhan. Berat. Waqala, berkata sahabat Hasan al-Basri yaqulu, berfirman sahabat Allah Ta'ala, li ibadihi yaumal qiyamah, kepada hamba-hambanya pada hari kiamat, udkhulu, masuklah kamu semua ya ibadi, hambaku, al-jannata, ke surga, birahmati, dengan rahmatku, waqtasimu, dan mengambil bagian kamu semua akan rahmat bi'amalikum, dengan amal kamu semua. Kita masuk surga bukan sebab amal-amal, tapi sebab rahmatnya Allah. Tapi rahmatnya Allah taala kita dapat dengan amal kita. Jangan pernah kau nganggap amalmu ini sudah cukup bangun ke surga. Enggak. Amal kita ini kalau kita untuk membayar satu nikmat mata aja belum cukup. Nikmat mata. Untuk membayar nikmat telinga aja enggak cukup. Nikmat telinga. Ya. Nikmat napas dan sebagainya. Ya, jangan kau merasa bahwa amalku udah banyak, udah cukup aku masuk surga. Enggak cukup. Maka kita masuk surga itu dengan sebab rahmatnya Allah, Ben, sebab apa? Tetapi rahmat Allah itu didapat dengan amal kita. Makanya amal itu jangan pernah sepele-sepele. Walaupun kecil bisa jadi mengundang rahmatnya Allah. Terkadang gara-gara 3 kurma menjadikan sebab Allah ridha. Arfan, pas kau berjalan ada orang puasa, lagi buka, beduk, dia lewat, nggak ada makanan, bang puasa, nah ini ada kurma untuk buka. Lo bisa jadi itu menjadi sebab ridhanya Allah. Maka jangan sepele dengan kebaikan kecil apapun. Dan jangan pernah sepele dengan kemaksiatan kecil apapun. Bisa jadi itu mengundang murkanya Allah. Murkanya Allah. Bisa sama pulpen kalian semua ini. Makanya Arfan iri pingin juga ya kayak gitu. Beli sendiri nanti Pan ya. Biar nggak minjem pulpen yang sama. Oh itu pensil. Oh pantes Arfan iri pingin itu juga dia. Gara-gara putus itunya. Apanya?
Iya. Ayuhal walad, anak, anakku. Terus, pik. Ma. Ya, Ma ya, jangan ngantuk. Enggak, meremaja. Enggak salah lagi. Oh. Malam takmal selagi tidak beramal sama engkau lam tajid. Enggak mendapatkan kau al-ajro. Ya nak, selagi kau enggak beramal, kau enggak dapatkan ganjaran daripada Allah. Dan al-ajru biqadri ta'ab, ganjaran tergantung sulitnya. Puasa kau ngaji semakin banyak pahalanya. Karena dalam keadaan lapar, lesu, ngantuk. Semangat terus. Ya, ya. Jangan terus makan depan Nabi lah. Makin jangan gini ngantuknya. Jangan ya. Hukia diceritakan anna rajulan min Bani Isra'ilah. Sesungguhnya laki-laki dari Bani Israel itu abadah menyembah Allah akan Allah. Itu abadah menyembah sama rajul Allah akan Allah sab'ina 70 apanya sanatan tahunnya. Nyembah Allah 70 tahun. Fa'aroda maka menginginkan sama Allah Ta'ala. Ayat jeluah sekiranya menampakkan sama Allah akan alal malaikati di hadapan malaikat. Ada seorang abid ibadah 70 tahun. Kemudian Allah ingin tunjukkan di hadapan malaikat tentang hamba tersebut. Farsala maka mengutus sama Allah ilahi kepada abad tadi. Kepada hamba tadi malakan malaikat yukhbiru memberikan kabar sama malaikat. Hu akan abad. Anna sesungguhnya abdun tadi ma'atil kala ibadati. Beserta demikian itu ibadahnya layaliku enggak patut bi dengan ibadah dukhulul jannati apa masuk surga. Falama balagha maka tatkala sampai sabah malaikat akan abad. Qala berkata sabah abad. Qala berkata sabah al-abidu orang yang ibadah tadi. Nahnu bermula kami. Khuliqna dijadikan kami lil ibadati untuk ibadah. Fayam bagi maka seharusnya lana bagi kami anak muda sekiranya menyembah kami akan Allah. Falamma raja'a maka tatkala kembali sabal malaku malaikat qala berkata malaikat ilahi. Tuhanku anta bermula engkau itu alamu lebih mengerti bima dengan perkara. Qala yang mengatakan sabah abad. Faqalah maka berfirman sabah Allah Ta'ala. Idha huwa lam yu'rid an ibadatina. Fanahnu mal karami la nu'ridu anhu. Ishadu ya malaikati anni qad ghafartullah. Idza tatkala tatkala bermula abad lam yu'rid tidak berpaling an ibadatina daripada menyembah kami. Fanahnu maka bermula aku Allah. Nanya kami itu nahnu mu'adzam nafsa. Maka bermula aku Allah ma'al karami beserta dermawananku, kemuliaanku. Itulah nu'ridu tidak berpaling kami anhu daripada abad. Ishadu saksikanlah hei malaikat ya malaikati. Hei malaikatku anni sesungguhnya aku qad ghafartu benar-benar ngampuni aku kepada abad. Diceritakan ada seorang hamba yang ibadah 70 tahun. Allah ingin tunjukkan ke malaikat tentang hamba tersebut, maka disuruh turun ngecek dan suruh ngabarkan kalau hamba itu nggak layak masuk surga dengan sebab ibadahnya yang 70 tahun. Begitu disampaikan, apa kata hamba tersebut? Malaikat, kami diciptakan untuk menyembah Allah, bukan untuk mencari surga dan untuk lari daripada neraka. Bukan. Maka malaikat menghadap Allah dan ya Allah, engkau mengerti yang dikatakan hamba tersebut. Sehingga Allah katakan, hamba itu tidak berpaling daripada ibadah menyembahku sekalipun sudah dikabarkan masuk neraka, dikabarkan nggak layak masuk surga. Kalau gitu saksikan malaikat, aku telah ampuni hambaku. Maka tujuan kita ibadah ridha Allah. Kalau sudah Allah ridha apa namanya itu ledang, jangan mimpi dalam-dalam kali dong. Kalau Allah ridha dong, ya pasti Allah masukkan kita ke dalam surga. Nggak mungkin Allah ridha masukkan kita ke dalam neraka. Makanya mereka orang-orang sufi mengatakan biarlah aku masuk neraka yang penting Allah ridha. Itu bahasa rayuan sebenarnya. Hakikatnya ya kalau sudah Allah ridha nggak mungkin hamba itu dimasukkan ke dalam
Mana ada hamba yang diri dari Allah dimasukkan neraka? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi itulah bahasa-bahasa mereka, bahasa mahabbah. Karena mereka tahu kalau sudah ridha pasti masuk ke dalam surga. Makanya ayo cari ridhanya Allah, arfan. Dengan cara sungguh-sungguh dalam ibadah. Melawan kemalesan. Melawan kengantuan. Ya. Ayyuhal walad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasibu, hisablah diri kamu semua. Hasibu, hisablah kamu semua, ampusakum makan diri kamu. Hisab diri kamu. Qabla antu hasabu, sebelum dihisab. Wazinu, dan timbanglah kamu semua a'malakum, amal kamu. Qabla antu zanu, sebelum kamu ditimbang. Hisab dirimu sebelum kau dihisab. Timbang amalmu sebelum kau ditimbang. Malam coba kau tafakur, mau tidur. Ya Allah, tadi pagi bangun tidur, aku sudah grundel sama orang. Ya Allah, tadi bangun tidur, aku udah bohong ya Allah. Ya Allah, kau catat kau hisab dosa-dosamu tiap hari. Istighfar. Minta ampun sama Allah, ya Allah, banyaknya dosaku ya Allah. Tiap hari kau hisab. Sementara sholatku nggak khusyuk ya Allah. Tarawihku males. Isyaku nggak khusyuk. Maghribku kadang-kadang karena takut sama Abi dimarah-marah. Nggak kena engkau ya Allah. Ya Allah. Ditimbang nggak ada amalku ya Allah. Kau timbang amalmu. Untuk membangkitkan semangatmu dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kalau bisa aku mati ya Allah, apa ini aku hadapan ya Allah? Nggak cukup ya Allah. Ya Allah, dengan rahmat-Mu yang luas, ampuni aku ya Allah. Begitu. Berharap rahmatnya Allah, bin. Dikasih muhasabah mungkin tidur, bin. Bahaya. Wa qala Aliun, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu an, wa karamallahu wajhaha. Man dhannah, man bermula sapa orang itu dhannah berprasangka sapa man. Annau sesungguhnya man bidunil jadi dengan tanpa kesungguhan yasilu. Sampai sabaman fahuwa, maka bermula man itu mutamanin, orang yang berangan-angan. Orang yang berprasangka tanpa amal, dia sampai ke surga, itu namanya menghayal. Taman itu menghayal. Kenapa? Harapan yang nggak mungkin terjadi. Menghayal. Itu tamani namanya. Waman dona, waman bermula sama orang itu dona berprasangka sabaman. Anna sesungguhnya man bibadlil jahdi, dengan menyerahkan kesungguhannya. Yasilu sampai sabaman. Barang siapa yang menyangka dengan tanpa kesungguhan dia bisa sampai. Nggak ada sungguh-sungguh bangun malam, nggak ada sholat 5 waktu, nggak ada ngapa-ngapain. Dia meyakini bisa sampai. Fahuwa mustaghnin. Inilah orang yang mengambil kecukupan. Oh, dengan memasrahkan kesungguhan. Ini orang yang cukup. Ya mungkin ini benar prasangkanya. Kenapa? Dia bazil jadi menyerahkan segala kesungguhan. Dengan menyerahkan kesungguhannya, dia yakin sampai. Itu namanya mustaqnin. Orang yang merasa cukup. Padahal sebenarnya juga mustaqnin juga jangan. Walaupun kita sudah menyerahkan kesungguhan, jangan merasa cukup, ya. Tapi tetap kita roja. Khaufnya tetap munculkan. Namanya bainal khauf dan roja. Wa qala Hasan rahimahullah ta'ala. Talabul jannati, bermula mencari surga. Bila amalin, dengan tanpa amal. Itu dambun dosa minad dunubi, daripada dosa-dosa. Mencari surga tanpa amal itu termasuk dosa daripada dosa-dosa. Wa qala, berkata Imam Hasan, alamatul haqiqati, alamatnya haqiqah, tanda-tandanya haqiqah. Itu tarkul muhadatil amali, jangan amala diganti amali, ya.
Yang harokatnya itu salah diganti yang kuning ya. Kalau yang putih enggak. Yang putih amali kan. Yang kuning itu, yang kuning. Tapi baca yang kuning biar, makanya kamu cocok yang putih pas harokatnya. Alamatul haqiqati. Bermula tanda-tandanya hakikat itu tarku mulahidatil amali. Ninggal ngelere amal, la tarkul amali, enggak meninggalkan amal. Sebenarnya dibaca al-amalah juga boleh. Tapi posisinya beda. Kalau itu kan udah jelasnya udah mudhofun ilaih. Jadi kata Imam Hasan, tanda-tanda hakikat itu meninggalkan ngelirik amal. Bukan meninggalkan amalnya. Wih, aku udah banyak amalku. Iya, aku udah banyak amalku. Mustagnin, merasa cukup. Ya. Bukan meninggalkan amal. Tapi tidak melirik pada amal. Tidak mustagnin. Enggak ngerasa cukup. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu bermula orang yang cerdas itu man orang dana. Yang mengalahkan sama man nafsu akan nafsunya. Wa amilah yang merendahkan, mengalahkan diartikan. Yang mengasorkan, mengalahkan aja diartikan. Dan beramal lima untuk perkara ba'dal mauti, setelah mati. Wal ahmaku bermula orang yang cerdas itu man orang itaba yang ngikut hawahu akan hawanya man watamana dan berangan-angan ala Allah Ta'ala al-amaniyah akan angan-angan. Orang yang cerdas, orang yang nundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk mati. Cerdas namanya. Orang yang bodoh, orang yang celaka, orang yang ngikuti hawa nafsunya dan dia berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan yang banyak. Seandainya, jikalau, kalau saja, itu namanya ahmak. Ayuhal walad, ya anakku, kam. Pirang-pirang, berapa banyak min layalin dari malam-malam. Ahyaita ngidupkan kau anakku akan malam bitikroril ilmi dengan ngulang-ngulang ilmu. Kata Imam Al-Ghazali kepada muridnya Zidan. Berapa banyak malam-malam kau ngulangi ilmu. Wa mutala'atil kutubi dan mutala'ah kitab. Wa haramta mengharamkan kau ala nafsi atas dirimu anauma tidur. Lalamu gak ngerti aku makan perkara. Karena yang ada apa ada itu al-ba'isu membangkitkan fi dalam ma. Aku nggak ngerti apa yang membangkitkan itu semua. Nah, berapa malam yang sudah kau gunakan untuk mengulangi ilmu mutola'ah kitab sampai kau haramkan kau tidur malam dan aku nggak ngerti yang bangkitkan kau itu apa? Niatmu melek malam itu untuk baca kitab apa? Niatmu mondok itu apa yang buat kau semangat? Apa niatmu pengen dikenal Ustadz Kondang? Atau pengen pulang-pulang kau bilang, aku loh Ustadz Taufik, alim. Atau mendengar, aku loh orang yang hebat, kalau kau itu tidak apa-apanya. Apa pengen itu? Apa yang buat kau semangat? Atau kau memang cari ilmu untuk kau pahami. Kemudian untuk kau tafakuri, kau amalkan. Betapa hidup ini memang harus dengan penuh ibadah, kesungguhan. Apa tuh itu? Kalau itu udah benar wis. Kalau sama kucing semangat gak tidur kau. Atau untuk itu? Itu. Apa ini tujuanmu? Ingkana jika ada apa al-ba'is yang membangkitkan ada itu naila aradid dunia untuk memperoleh ngumpulkan dunia, bekakas dunia, harta dunia, wal jazbah utamiyah dan mengumpulkan, menarik benda-benda dunia. Kalau lah tujuanmu untuk dunia dan menarik harta-harta dunia, wa tahsil manasibiha dan menghasilkan derajat-derajat dunia, wal mubahata dan untuk bangga-bangga, al akroni terhadap kawan, wal amsali dan seumpamanya itu, fawailun.
celaka. Maka celaka. Laka bagi engkau semua wailun, kemudian celaka laka bagi engkau. Celaka engkau, celaka. Apa tujuanmu mondok ini? Apa rejari? Apa kepingin kau jadi orang sukses dunia? Apakah mondok kau ingin ngumpulkan duit? Apakah mondok kau ingin terkenal? Kalau itu niatmu, celaka. Atau ingin bangga-banggahan? Biar dibilang sama orang, wah aku loh, tamah, ahli ilm. Jangan coba-coba ngelawan sama aku, debat sama aku. Atau untuk itu dong, tujuanmu. Kalau tujuanmu itu celaka dong. Summa wailun, kemudian kau celaka. Celaka ya, celaka. Ya, celaka. Tapi wa ingkana, jika ada apa qasduka, tujuanmu fi dalam mencari ilmu, di dalam yang membangkitkan tadi kau untuk semangat melek dan sebagainya, itu ihya as-syariah, menghidupkan syariat, ihya syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tahdibi akhlakika, dan menghilangkan akhlakmu. Wa tahdiba ya. Punyamu tahdiba apa tahdibi? Ya, ini salah ini. Jangan tahdibi ya. Tahdiba ganti. Atop daripada ihya itu. Wa tahdiba akhlakika. Makanya kalau udah ada harokatnya kadang-kadang repot. Kita terkecoh dengan harokat. Padahal ini bersetakan. Dan menghilangkan, membersihkan akhlakmu. Wa kasrun nafsi, dan memecah sawatmu. Al-amarati, yang narik, yang ngajak. Bisu'i, dengan yang jelek. Fatubah, maka bahagia. Lakah bagimu, summa tubah, kemudian bahagia laka bagimu. Walakot sodako, benar-benar telah, sungguh telah benar siapa man orang. Qolah, yang mengatakan sawan syi'ron dalam syair. Syahrul uyuni li ghairi wajhika sani'un. Bahar apa nih? Bahar. Syahrul uyuni li ghairi wajhika sani'un. Wa buka'uhunna li ghairi faqdi kabatilun. Mustaf'ilun fa'ilun. Mustaf'ilun fa'ilun. Bismillah. Syahrul uyuni, bermula melek malam. Li ghairi wajhika, untuk selain zatmu ya Allah, itu sani'un. Sia-sia. Wa buka'una, dan nangisnya mata li ghairi faqdika, karena sepi darimu. Karena selain menyepikan kau, itu batilun, batil. Melek malam, sholat malam, nangis. Ternyata niatnya bukan karena Allah, tapi karena sedih duitnya habis hilang. Ya sia-sia. Tangisanmu batil. Sia-sia dan batil. Ayuhal walad, ya anakku, hiduplah kamu makan perkara sita yang senang apa kamu. Hiduplah kamu sesuka hatimu. Tapi ingat, fa innaka, maka sungguhnya engkau itu mayyitun, bakal mati. Wahbib, dan cintailah ma apa saja sita yang menginginkan sama engkau, yang menghendaki sama engkau. Fa innaka, maka sungguhnya engkau itu fariku, bakal memisahi ma wa'mal, dan beramal engkau makan apa-apa sita yang menghendaki engkau. Fa innaka mujziyun, majziyun. Mujziyun, bukan majziyun. Punya apa di sini? Oh ya. Maf'ul ya. Majziyun, dibalas bi dengan majziyun. Ayyul walad, nak. Kata beliau, wahai anak, ayu syai'in, mana sesuatu, hasilun, itu hasil, mana bermula sesuatu hasil laka bagimu, min tahsili ilmil kalami, daripada menghasilkan ilmu kalam, wal khilaf, wad dawawin, ngumpulkan syair, wal ash'ari, dan syair,
wan nujum, wal arud, ilmu arud, wan nahwi, nahwu, wat tasrifi dan sorok. Ghairu tadyi'in yang tidak menyia-nyiakan, ghairu tadyi'in yang tidak menyia-nyiakan. Ghairu tadyi'il umuri yang tidak menyia-nyiakan umur. Bi khilafi dzil jalali dengan menyelisih Allah yang memiliki keagungan. Nah, mana ilmu yang kau dapatkan daripada ilmu kalam, ilmu khilaf, ilmu mengumpulkan syair, ilmu syair, nujum, arud, nahwi, sorok, yang tidak menyia-nyiakan umurmu untuk menentang Allah, menyelisih perintah Allah, mana yang kau dapat dari ilmu-ilmu yang sudah kau pelajari selama ini? Ini sesungguhnya aku ra'aitu, melihat aku fi Injili Isa alaihi salatu wassalam, di dalam kitab Injilnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, min sa'atin, itu setengah dari waktu. Ayu doa sekiranya diletakkan sapa al-mayyitu, mayit, alal jinazati, terhadap jenazah, bukan janazah. Punyamu janazah apa jenazah? Punyamu jangan diganti jenazah. Kalau janazah itu jenazah, kalau jenazah itu kerendo. Apa kerendo itu? Kerenda, tahu kerenda? Yang digotong-gotong itu. Diletakkan sama mayat di atas kerendo. Indonesianya apa ya kerendo itu? Keranda. Illa ayu doa, kepada sekiranya diletakkan sama mayat ila syafiril kubri, ke pinggir kubur. Ya selalu bertanya sama Allah. Bi'adhamati, dengan keagungannya Allah, min daripada abad arba'ina. Bukan Allah haya. Arba'ina akan 40 soalan-soalnya. Punyamu Allah apa Allahu di situ yang putih? Allahu. Punyamu ganti Allahu. Yang kuning. Ada yang kuning itu gak ada? Oh, itu yang kuning-kuning. Itu sama imam. Siapa itu? Kamu yang kuning-kuning diganti harokannya. Karena kamu gak ngerti nau payen nanti. Kau baca Allah lain nantinya. Nanti bahaya. Awaluha, pertamanya soal. Yaqulu, berfirman sama Allah, abdi. Kalau Allah berarti yang bertanya siapa? Hamba. Masa hamba bertanya sama Allah? Bahaya, ya. Abdi, hambaku, toharta, mensucikan engkau, mengdorol khalqi, akan pandangannya makhluk sininya bertahun-tahun. Tapi wa ma toharta, tidak mensucikan engkau, mengdori akan pandanganku saatan, satu masa. Ya hambaku, di hadapan makhluk, engkau sucikan dirimu. Kau pakai pakaian keren, kau sempurnakan dirimu, kau jaga wibawamu, gayamu kayak orang alim. Pakai surban 7 tingkatan, ya. Tapi nggak ada orang di hadapan Allah. Mau sholat, kau lepas semuanya. Di hadapan manusia, kau gayamu, Masya Allah. Di hadapan Allah, kau sembrono, taksir. Ini nanti ditanyakan Allah. Maka jangan sampai. Ya, jangan sampai. Wa kulla yaumin, dan tiap-tiap hari yang dulu melihat syaba Allah fi qalbika, dalam hatimu, yaqulu, berfirman sama Allah, ma tasna'u li ghairi wa anta makhfufun bi khairi. Ma itu apa? Tasna'u, berbuat engkau, li ghairi, untuk selainku. Wa anta, bermula engkau itu makhfufun, diliputi, bi khairi, dengan kebaikanku. Amma anta, ada apakah? Adapun amma anta, ya. Ya. Adapun bermula engkau fa'asamun, maka apa itu? Buta. Apa buta? Tuli. Latas mau tidak mendengar sama engkau, pan? Apa kira-kira kau asam? Latas nggak mendengar. Ayuhal walad, ya anakku. Al ilmu, bermula ilmu, bila amalin, itu junun. Wal amalu bi ghairi ilmin,
Sedangkan amal tanpa ilmu itu la yakunu, nggak ada. Nah, kata Imam Al-Ghazali, amal ilmu tanpa amal itu junun. Tapi amal tanpa ilmu itu nggak ada. Berilmu tapi nggak beramal, itu namanya bagi beramal nggak pakai ilmu, nggak ada nih nilai, ya dong ya, nggak ada nilai dong. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ilma, sesungguhnya ilmu alladzi yang la yubaidu, yang tidak menjauhkan apa ilmu akan kau al-yawma, pada hari kiamat. Oh, pada hari, nggak hari kiamat ya. Nggak menjauhkan anil ma'asi, daripada maksiat. Wala yahmilu, dan nggak membawa apa ilmu akan kau ala ta'ati, terhadap ta'at. La yubaida, tidak menjauhkan apa ilmu akan engkau godan besok, an-nari jahannam, daripada neraka jahannam. Ganti yubghida, jangan yubghidu, yubaidu. Ganti yubaida. Yang yub itu ganti yubaida. Punyamu apa? Dah, itu yang du ganti dah. Kitab kuningnya du yang kuning. Makanya kamu cocok yang DKI ya. Enggak banyak berubah harokat. Nah, ketahuilah, ilmu yang tidak menjauhkan kau dari maksiat dan tidak menjadikan kau taat kepada Allah, tidak menjadikan kau taat kepada Allah, maka ilmu itu tidak menjauhkan engkau kelak dari neraka jahanam. Wa dalam ta'amal, dan tatkala tidak beramal engkau bi ilmika, dengan ilmumu al-yawma, pada hari ini, walam tudarik, tidak mendapatkan kau al-ayyama al-madiyah, akan hari yang lalu. Kalau kau tidak amalkan ilmumu pada hari ini, kau nggak akan mendapatkan apa yang kau dapat dulu. Maka amalkan, biar ilmu yang dulu lengket terus. Takulu, berkata engkau godan besok yaumul kiamati, pada hari kiamat. Farji'na na'mal solihah, maka kembalikan kami ya Allah. Farji', kembalikan ya Allah, akan kami na'mal, bakar beramal kami solihan, akan amal solih. Tapi sudah sia-sia waktu itu. Fayuqala, maka dikatakan, fayuqalu, maka dikatakan, ya maku, orang yang bodoh, orang yang rugi, anta, bermula engkau min hunaka, dari sana, itu taji'u, bakal datang. Mudah-mudahan kita nggak termasuk kelompok-kelompok ini yang punya ilmu nggak mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita. Ya, amin. Ya, amin. Ayuhal walad. Baca dulu yang keras. Ya, matiin dulu. Biar nggak kepanjangan, matiin dulu.